Assalamualaikum guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Oke, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah energinya 90% jadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan nama dua iya kita lihat energi ya kalau situasinya maskulin. Situasi maskulin nih guys. Apa dek? Iya. Kucing aku yang kecil udah mulai pintar jalan-jalan dia. Kita lihat situasinya maskulin. Oke. Situasinya maskulin. Maskulin. Kamu ini sudah menyia-nyiakan pilihanmu ya untuk masa depan. Jadi kamu keinginan untuk kembali ke feminim ya. Nih. Pengen banget kembali ke feminim. Kamu ingin memperbaiki, ingin solid lagi ya, bahkan juga kamu ingin menjadi seseorang yang bisa provider untuk ketenangannya feminim kayak gitu ya. Pengen saling melengkapi tuh nantinya maskulin ya, lagi mencari jalan untuk bisa kembali lagi dengan feminim. Tapi di sini maskulin harus belajar imbangi nih hawa nafsunya ya, belajar imbangi dan belajar untuk menahan diri tentang hawa nafsu duniawinya ya. Jangan berlebihan lagi dan harus bisa mengimbangi petualangannya di sini. Kita lihat maskulin. The Fool and Four of Swords, the Knight of Cups, Seven of Wands, tuh kan? Kamu akan mencari feminim, maskulin. Kamu akan coba untuk mencari feminim, kamu takut ditinggalkan oleh feminim, dan kamu juga takut kalau feminim itu mencari maskulin lain. Ya. Di sini feminim mencoba untuk terbuka aja sih. Ya, tentang kehadiran kamu gitu. Tapi bukan berarti feminim itu menerima kamu dengan semudah itu lagi. Dan aku ngerasanya di sini feminim ya mencoba untuk bisa berpikir, bahkan juga mencoba untuk bisa melindungi dirinya sendiri juga guys. Ya, dari kedatangannya maskulin dalam hidupnya feminim lagi. Dedek, hai, sini sayang. Udah jalan 1,5 bulan, 1 bulan 5 hari situasinya tuh ya. Situasinya maskulin. Wow. Oke. Di sini ada Four of Pentacles,
Nine of Cups, Four of Pentacles, and the Sun, the Wheel of Fortune, Six of Wands. Maskulin, kamu ada the Judgment, Six of Wands, the Wheel of Fortune, the Sun, Nine of Cups, Four of Pentacles. Nih, kamu kesuksesan kamu terhambat ya, keblok. Ya, kesuksesan kamu keblok ini. Ya, keblok maskulin. Dan aku melihatnya di sini kamu ada Seven of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Wands, the Emperor, and the Hermit. Kamu akan menerima kekecewaan dari apa yang kamu tanam. Karena feminim di sini sudah mencoba melupakan tentang kekecewaan yang kamu bangun. Bahkan juga sudah belajar memaafkan untuk meninggalkan harapan terhadap kamu. Ya, maskulin. Dan aku ngerasa di sini maskulin nanti belajar untuk evaluasi diri, mencari kebenaran terhadap dirinya dia sendiri, kembali lagi kepada Tuhan, yaitu perbaiki spiritualnya. Tapi setelah feminim sudah meninggalkan harapan terhadap maskulin, jadi udah gak terlalu berharap lagi ya tentang maskulin, udah mencoba meninggalkan, udah mencoba melupakan ya. Dan di sini feminim juga belajar untuk mencari dirinya di dalam hal spiritual. Jadi benar-benar menanam kembali harapannya untuk masa depannya feminim sendiri itu ya, belajar menanam hal-hal kebaikan melalui spiritualnya. Ya. Karena untuk melindungi dirinya dia sendiri juga nih feminim dengan spiritualnya. Dan di sini maskulin akan coba untuk kembali. Kenapa ya? Karena femininnya sudah fokus tentang spiritual untuk kesuksesan kehidupannya feminin sendiri. Ya. Kesuksesan yang diraih oleh maskulin ya dengan susah payah ini akan keblok. Jadi apapun kemenangan yang didapatkan oleh maskulin, progresnya ya, tentang rezekinya di masa lalu, keberuntungannya ya, doa-doanya yang terkabul tadinya gitu ya, apa yang diinginkan itu terkabul, ini akan tertahan guys. Kenapa? Karena feminimnya memilih melepaskan harapan tentang masa lalunya bersama maskulin. Jadi udah gak berharap banyak ya si feminim ini terhadap maskulin. Dan udah tidak mencari maskulin lagi. Lebih fokus kepada evaluasi diri, fokus pada pembentukan diri sendiri dalam hal spiritual, jalani kehidupannya untuk mendapatkan masa depan dengan kehidupan sendiri. Nih, feminimnya ya sangat-sangat mencari ilmu tentang spiritual untuk mencari jati dirinya dia. Sedangkan maskulin di sini akan kecewa guys. Ya, kecewa. Kecewanya karena ya energinya feminim sudah focusing pada dirinya dia sendiri.
ya, fokus pada pembentukan spiritualnya. Evaluasi diri terus nih si feminim, ya, fokusnya ke sana. Udah nggak fokus nyari maskulin, udah nggak. Justru nanti banyak maskulin nyari ke feminim. Ya, banyak yang suka ke feminim. Maskulin, kamu harus menerima resiko kehidupanmu dari kebebasan yang kamu tanam sendiri. Dan kamu harus bisa menjalaninya, ya, dalam kehidupan kamu yang akan dihantui rasa ketakutan, rasa kecewa, ya, dan semuanya butuh waktu processing, ya. Kehidupan itu ada masanya, ada fasenya, ada bagiannya. Jadi kemarin kan feminim menerima kekecewaan, ya. Sudah berharap banyak terhadap maskulin, terutama dalam masa depan, ya. Sudah menanamkan, bahkan berani mengambil resiko juga, menunggu maskulin untuk untuk koreksi diri, untuk memperbaiki diri, ya, untuk lebih dewasa. Tapi ternyata tidak berubah-ubah. Pada akhirnya feminimlah yang melangkah berubah, meninggalkan harapan terhadap maskulin yang tadinya berharap bisa 7 turunan bahagia, ya, sukses dengan maskulin, tapi ternyata maskulinnya tidak berubah-ubah, malah mempertahankan ego. Kenapa? Karena merasa mampu, merasa punya jabatan, merasa punya kekayaan, merasa punya controlling, ya. Pada akhirnya feminimnya meninggalkan harapannya untuk bisa hidup bersama maskulin. Feminim di sini melihat kembali apa yang dia sudah dapat selama ini. Ya, ketika bersama maskulin itu apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah kekecewaan, ya. Dan itu dia pendam. Dia coba lepaskan, dia coba maafkan berkali-kali. Pada akhirnya feminim memilih dan menggali spiritualnya untuk mencari kekuatan dirinya dia sendiri, ya, secara spiritual. Dan maskulin di sini akan kembali sih sama feminim, tapi feminimnya sudah cuek, ya, sudah tidak terlalu peduli kedatangannya maskulin gitu loh. Lo datang syukur, niat baik, ya alhamdulillah. Datang dengan niat buruk juga alhamdulillah. Jadi udah nggak terlalu memaksakan maskulin untuk sama feminim gitu, ya, udah nggak terlalu maksain. Dan aku ngerasa di sini maskulin akan mencari feminim, ya, mencari cara untuk bisa kembali. Ya guys, gimana caranya untuk bisa kembali? Kenapa? Karena keberuntungannya maskulin keblok, guys. Kesuksesan yang diraih selama ini, ya, validasinya juga ini mentok, terhambat, ya guys, terhambat. Dan maskulin tuh takut banget kecewa, apalagi setelah tahu feminim nanti banyak didatangi oleh maskulin lainnya. Dia takut banget. Dia akan mencari cara untuk bisa mendapatkan feminim lagi. Tapi feminimnya lebih fokus pada dirinya dia sendiri, ya. Jadi nggak musingin tentang pasangan. Situasinya maskulin. Two of Wands, the Death,
Three of Pentacles. Tuh, Ace of Cups. Maskulin, kamu harus ngambil resiko sih sebenarnya, ya, untuk belajar menekan emosimu, kecemburuanmu, amarahmu, ya. Kamu harus bisa meredakan tentang kesombonganmu, ya, terutama dalam hal memiliki harta. Ini harus dikontrolling. Kamu harus berani mengambil langkah, merubah jalan hidupmu ke arah yang lebih positif. Dan kamu harus berhati-hati dalam lingkunganmu, terutama pertemananmu ini. Ini banyak banget ngintai maskulin ya, untuk tetap dalam lingkaran setan. Kamu harus bisa beranikan diri, belajar tentang spiritual ke arah yang positif, dan harus bisa mengambil resiko tentang komitmen. Ya, kalau mau menikah atau mau kembali lagi dalam pernikahan, ini harus bisa bijak tentang langkah hidupmu, hawa nafsumu. Ya, gak bisa dibebaskan begitu saja. Ada Two of Wands, the Death, and Three of Pentacles, Ace of Cups. Maskulin, kamu mah gak bisa jauh dari triparty ya. Entah itu alasannya nanti teman kerja lah, bisnis lah, ujungnya cinta. Cinlok terus maskulin. Gampang cinlok. Ya, pada akhirnya nanti kamu sengsara sendiri. Ya, apa yang kamu tanam nanti ujungnya akan ending. Bahkan kamu berharap dan menghayal ya, bisa kembali lagi kepada feminim. Ini rencana hidupmu juga ada kehampaan dan ending ya. Karena feminim di sini memang lagi optimis mencari komitmen yang bisa memberikan ketulusan cinta secara spiritual juga. Dan kamu takut banget feminim ini menemukan yang benar-benar menghargai feminim. Maskulin, kamu harusnya antisipasi dong tentang masa depanmu itu, ya, dengan cara kamu harus fokus dan komitmen, bukan menghadirkan orang ketiga lagi dengan alasan ya secara logika tuh pekerjaan, tapi ujungnya menjadi percintaan. Dan feminim itu merasakan energi itu, gak bisa dibohongi, instingnya kuat. Nah, pada akhirnya feminim memilih mencari jati diri dengan cara ya belajar tentang spiritual dengan orang lain, ataupun belajar memahami tentang kehidupan ya, dengan cara ya menggali spiritualnya. Jadi feminim ini fokus komitmen. Tapi kalau memang cinta, kalau memang ibaratnya menempatkan diri lah. Kalau memang tujuannya tentang pekerjaan, ya pekerjaan dulu gitu loh. Jadi tidak dicampur adukan dengan percintaan. Apalagi kalau pekerjaan ini salah satunya sudah ada pasangan, walaupun cuman gebetan gitu ya. Kalaupun cuman gebetan harusnya ada komunikasi dan penjelasan. Jadi tidak membuat orang saling menunggu atau merasa di ghosting gitu ya. Jadi feminim di sini benar-benar pertahankan tentang bisnis ya bisnis, tapi tetap belajar tentang mencintai diri sendiri secara spiritual.
Jadi aku lihat di sini feminim memang lebih fokus belajar evaluasi diri di dalam hal spiritualnya, dan ini membawakan feminim keberkahan sendiri. Makanya maskulin ingin kembali. Ya. Kehidupannya maskulin ini dihantui ya tentang perkumpulan yang tidak baik, koneksinya, terutama serangan-serangan gaib juga ya, yang tidak menginginkan si maskulin ini kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Pengennya dalam lingkaran setan yang ya full dengan duniawinya. Ya. Jadi mendewakan duniawi tentang pekerjaan, harta, gaya hidup kayak gitu. Ya. Kita lihat situasinya maskulin. Realizations and epiphany. Welcome the new. Okay, so maskulin. Selamat datang dalam pelepasan. Selamat datang dalam kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan penuh dengan pelepasan. Jadi maskulin ini situasinya akan diberikan situasi tentang pelepasan. Living, sobriety, motivations. Maskulin, kamu dihadapi kehidupan yang baru dan kamu harus kuat, yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk harusnya. Dan kamu harus mencari ketenangan untuk motivasinya kamu. Ketenangan itu bukan karena banyaknya harta ya, tapi ketika kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, ya, dan kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu sebenarnya membuat kita tenang. Ya, karena energi kebahagiaan orang lain itu bisa memberikan power, keberuntungan buat kita. Ya, maskulin. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin tuh harus belajar meninggalkan sesuatu yang udah nggak baik. Voyage, perjalanan tuh kan. Kamu harus bisa meninggalkan perjalanan hidupmu yang terlalu berlebihan tentang duniawi, terutama tentang validasi, ya, flexing, gaya hidup, itu harus ditinggalkan. Kalau kamu mau perjalanan hidupmu tenang. Trust. Kamu harus bisa percaya dan yakin dengan satu perjalanan itu, ya kita akan diberikan suatu pelajaran. Ya, bisa merugikan, bisa menguntungkan. Kamu harus percaya di dalam kegelapan itu pasti ada suatu penerangan, suatu hari nanti. Nah, kamu harus yakin itu. Dan kamu harus bisa meninggalkan perjalanan yang tidak menyenangkan, terutama
ketika kamu menyakiti orang lain tuh jangan kelamaan, jangan keenakan, jangan kebablasan. Perjalanan hidup kamu tuh banyak beban. Tuh, going to forward. Kamu harus yakin dan percaya ketika kamu hidup tenang, ya perjalanan hidupmu tenang, ya dengan cara meninggalkan hal-hal buruk, lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk. Ini sebenarnya kehidupan kamu tuh ke arah motivasi yang lebih maju, lebih bagus. Dan kamu harus bisa melepaskan ya sesuatu yang sekiranya tidak baik buat dirimu. Kalau kamu tidak melepaskan, otomatis nanti tanpa kamu sadari atau kamu memang sadari tapi kamu nggak peduli, pada akhirnya nanti kebebasannya kamu ini akan memasuki kehidupan yang berlalu. Jadi tidak ada kebahagiaan ya. Walaupun ada cahaya tapi tidak membuat kamu itu nyaman karena di dalam kegelapan. Dan perjalanan hidupmu akan hanya membawa beban. Jadi situasinya tuh maskulin harus yakin dengan perjalanan hidupmu tuh akan ada perubahan, akan ada cahaya kebahagiaan, asalkan kamunya meninggalkan ya, melepaskan kehidupan ataupun teman-teman yang membawa kamu ke arah yang lebih duniawi berlebihan. Ini harus ditinggalkan. Kalau tidak, nanti kehidupan kamu akan memasuki, kebebasan kamu akan memasuki suatu permasalahan yang tidak kamu pikirkan. Ini ternyata terjadi yang kamu tidak kira-kira, di luar kemampuan kamu, dan ini membuat kamu juga kebebasan kamu bermasalah dan kamu memasuki kehidupan yang tidak pasti. Jadi kamu keluar dari kebahagiaan kamu sendiri, ya keluar dari kesuksesan yang kamu inginkan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan ujungnya ini akan membuat kamu menjadi orang yang tidak bermanfaat. Dan ya kamu memasuki situasi yang tidak nyaman. Oke, maskulin, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And not skip iklan channel aku. Love you, TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.